Jadi sebetulnya wacana politik saya menjadi gubernur DKI itu awalnya 2007, Mas. Waktu itu saya diundang oleh Gus Solah. Siapa yang nggak tahu Gus Solah? Singkat kata saya datanglah ke tempatnya Gus Solah. Pada waktu itu beliau mempresentasikan ada satu lembaga internasional namanya Vanzuk. Vanzuk ini lembaga survei yang dimana kalau investor asing mau invest di Indonesia, dia menjadi tolak ukur. Jadi pada tahun 2007 itu dipaparkanlah hasil survei itu. Nama saya tinggi sebagai calon gubernur waktu itu. Bingung saya, bagaimana caranya nama saya bisa tinggi, apa kriterianya. Nah singkat kata sebetulnya barangkali kalau ya teman-teman pernah mendengar wacana gubernur itu 2007 sebetulnya. Kenyataannya Bang Fauzi Bowo waktu itu minta saya menjadi wakilnya. Cuman karena saya nggak punya partai, pertama kali saya jalan ke partai ketemu dengan Caimin, PKB. Pun kayak PKB juga nggak bisa karena sendiri kurang. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya di situ ketemu dan saya berkenalan. Di situ Ibu Mega mengatakan, Mas Rano minta maaf, kami belum bisa mendukung karena waktu itu Jakarta masih dibutuhkan militernya. 2008 saya malah mendapat undangan jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Singkat kata, 10 tahun saya tinggalkan dunia kesenian. Taman Ismail Marzuki bagi saya nggak aneh. Saya kecil di sini dulu masih kebun binatang. Saya tahu sini ada planetarium. Saya sering ke sini menyebut bapak saya dan waktu itu sempat kenal dengan Gus Dur karena beliau adalah pengurus ketua bahkan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dan saya pun kecil bersama Yesi Gusman Baratna, saya main pun teater di sini. Nama teaternya Kak Yana. Pelatihnya Ibu Deliana Surawijaya, istri dari Alam Surawijaya. Jadi bagi saya tim itu nggak aneh. Saya merasa memang ruh saya di sini. Cuman karena 11 tahun saya ditugaskan di kampung lain. Mungkin kalau sekarang bapak-bapak datang ke Masjid Banteng Lama, kalau bukan gubernur waktu itu saya nggak akan pernah revitalisasi. Saya yang memberikan anggaran besar untuk melakukan revitalisasi Masjid Banteng Lama, walaupun pembangunannya pada zaman Pak Wahidin Halim. Tapi ketuk anggarannya zaman saya. Singkat kata ada satu peristiwa saya bertemu dengan Bang Anies bicara tentang revitalisasi tim ini. Mungkin sebagian teman-teman waktu itu ada yang pernah berkunjung ke Komisi 10. Saya berdebat dengan Bang Anies. Bang, saya setuju revitalisasi. Tapi saya tidak setuju kalau abang menyerahkan semua pengelolaan kepada pihak swasta. Dulu kami merasa sangat senang sekali berprestasi, senang sekali berproduksi dan selalu ingin membuat kreativitas dan senang sekali membuat pementasan dan suasana dulu seniman dengan seniman itu begitu rukun sekali dan sangat manusiawi, tidak seperti sekarang ini tiba-tiba Mas Rano malah jadi berubah total saiki. Dari dulu sampai sekarang Rano, Pak. Sekarang saya tantang ya, karena tadi nggak kampanye tapi juga agak-agak sedikit kampanye. Kalau Rano Karno berani mencabut Pergub nomor 63 tahun 2019, saya berdarah-darah dan keluarga semua kawan-kawan saya akan coblos Anda. Berani nggak? Salah satu warisan yang terburuk dan paling berdarah di Taman Ismail Marzuki adalah Pergub nomor 63 tahun 2019 yang mempercayakan kapitalis Jakpro mengelola Taman Ismail Marzuki. Gak ada hubungannya sama Septim. Ini rakyat jelata. Rano Karno beranikah Anda? Maka itu tadi salah satu. Saya berkeinginan secara basic. Dan saya sudah bicara di mana-mana. Saya akan membuat setiap kecamatan itu adalah balai rakyat. Tempat berlatih anak-anak, baik olahraga, kesenian, PKK, tempat berkumpulnya anak-anak dulu.
Di sebelah rumah saya ada balai rakyat. Bahkan Sanggar itu kan lahir dari balai rakyat. Balai rakyat, dia ke tim itu udah Sanggar yang memang pantas untuk tampil di sini. Berarti kan harus ada kurator di sini. Apa semua Sanggar main ke sini diterima? Kalau dia nggak layak, saya menjanjikan diri kalau saya memang dipercaya, tentu tempat ini akan saya perhatikan. Itu janji saya. Amin. Kalau tidak, ayah saya pasti akan marah. Karena ayah saya lahir di sini dan besar di sini. Seniman di tim yang dijanjikan sama Bang Dul untuk mereka ini supaya tetap bisa berkarya bagaimana? Mereka nih ingin sekali punya tempat yang pasti. Ya, saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara konsep dengan kebijakan nggak berjalan. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro dan memang ini investasi besar, sampai 1,7 triliun. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola, tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 juta. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket? Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu harus dicarikan jalan tengahnya. Pasti ada jalan tengah, pasti tidak mungkin tidak. Ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya, saya akan memperhatikan tempat ini. Ini terkait dengan biaya abadi yang akan diberikan kepada seniman Iya. di Jakarta bagaimana? Bisa, itu Pemda DKI bisa. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa. Tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat. Ya. Bisa sebetulnya. Kalau bisa BPJS bisa. Bisa, itu ada skim-skim. Malaysia ada seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, tinggal kita cari ininya. Studi bandingnya mau mesti kemana? Gitu. Yang sangat malang, ini kenyataan. Banyak organisasi profesi di kita ini ada tapi nggak berfungsi. Parvi berapa banyak? KFT hilang. Kemudian coba organisasi seniman, sehingga kita nggak tahu mau bicara dengan siapa. Dan juga teman-teman seniman mau bicara dengan siapa. Ini tinggal kita ketemu. Jalannya begitu dapat titik poinnya selesai. Tentang cabut Pergub 63 bisa nggak? Kalau memang itu menguntungkan seniman, tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya kata investasi 1,7 triliun harus dikelola. Tinggal ini kan nggak ketemu. Istilah gini loh. Dulu latihan kita gratis, sekarang latihan aja banyak. Benar. Dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, dikasih area yang memang bebas berekspresi. Berarti situasi Gitu. kondisi tim sebelum revitalisasi bisa dikembalikan, Bang? Harusnya bisa. Mestinya ini lebih cepat lagi karena suasananya lebih hebat kan. Cuman memang hilang nuansa lamanya itu aja. Oke ya, saya ada acara lain.